Ya, mari kita memulai Anumodana Dhammadesana kita kali ini dengan sama-sama membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So regarding the tradition of Kathina, Bhante Uddaranyana already mentioned, and what are the benefits of Kathina also already mentioned. So for this talk, I will talk on the topic valiant living in Dhamma. Ya, tadi Sayadaw juga menyampaikan pesan mengenai Kathina yang tadi juga sudah Bante jelaskan sebelumnya. Tapi di topik kali ini, Sayadaw akan memberikan topik dengan judul Hidup dengan Berani dalam Dhamma. This is about the Venerable Upasena's thought. So I would like to introduce Venerable Upasena. He is younger brother of Bhante Sariputta. You may know Bhante Sariputta. Ya, sutta ini menjelaskan mengenai Yang Mulia Bhante Upasena. Di sini akan dikenalkan mengenai Yang Mulia Bhante Upasena. Bhante Upasena merupakan adik dari Bhante Sariputta. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui siapa Bhante Sariputta. Bhante Upasena is very graceful, and not only graceful for himself, but also his follower or his attendants are trained to be graceful like himself. Bhante Upasena merupakan seorang yang tidak hanya anggun, tetapi juga sopan. Berikutnya juga pengikut dan pelayan yang dilatih untuk menjadi anggun dan sopan seperti dirinya. So how he trained? Let's see. When a person requests him to ordain as a bhikkhu, and he replied that I am a forest bhikkhu, and also I go around for Pindapata, like this. So he himself practices the ascetic practice, which is called Dudanga. So if you can be the same with me, I will ordain you. So Bhante Upasena make the commitment first before giving ordination to anyone. Nah, jadi bagaimana cara berlatih Yang Mulia Bhante Upasena? Nah, di sini ketika seseorang meminta kepadanya untuk ditabiskan menjadi seorang biku, yang pertama kali Bhante Upasena akan menanyakan dan menjelaskan bahwa saya adalah seorang biku yang tinggal di hutan. Dan juga saya berpraktek pindapata dari rumah ke rumah. Nah, jika Anda bisa melakukan hal yang sama, saya akan mentabiskan Anda. When he was requested to be a teacher, also he replied that if you obey my admonition, I will accept you as a disciple. I will be your teacher. Nah, jadi ketika mereka juga meminta untuk menjadi guru, kemudian Yang Mulia Bhante Upasena juga akan menjawabnya, ya saya akan menjadi mentabiskan Anda dan menjadi guru Anda. In this way, Bhante Upasena made his all followers to practice the Dudanga
then all his followers become much grateful and admirers. Nah, dengan cara seperti ini, semua pengikutnya mengikuti gaya hidup dari Yang Mulia Bante Upasena sebagai biku Dutangga, biku yang tinggal di hutan, Pindapata, dan sebagainya. So the Buddha appointed him as by the title of Itataka, so that can be obtained by only one person in a Buddha Sasana. Kemudian Yang Mulia Bante Upasena juga diangkat dengan gelar Etadaga oleh Sang Buddha yang hanya bisa diperoleh oleh satu orang dalam Buddha Sasana. That is foremost state, higher state in specific area. So you may know that Bante Upasena is highest in the wisdom, and Bante Moggallana is highest in the power. So in the same way, for Bante Upasena, he is highest in the Samanta Pasadika. Yaitu seperti yang kalian tahu, di mana murid-murid besar dari Sang Buddha, mereka memiliki bidang secara spesifik yang contohnya seperti Bante Sariputta yang terbaik, yang memiliki kebijaksanaan di antara para biku yang lainnya, dan Bante Mahamoggallana yang memiliki kekuatan dibandingkan dengan biku yang lainnya. Begitu pula dengan Bante Upasena, di sini yang merupakan yang terbaik dari Samanta Pasadika. So now you know that Bante Upasena is not normal bhikkhu. He is the foremost bhikkhu in specific area of the Buddha Sasana. Nah, jadi kalian di sini sudah mengetahui bahwa Bante Upasena bukan biku biasa, tetapi biku yang terbaik di bidangnya. So let's see what are his great thoughts. And here, Bante Upasena had the wonderful thoughts when he was dwelling in seclusion after Pindapata. Oleh karena itu, mari kita melihat apa pikiran besar yang ada di dalam benak Bante Upasena. Di sini Bante Upasena selepas makan siang dan sedang tinggal di pengasingannya, kemudian memikirkan satu hal. He was thinking, starting by the statement of Labha Vatami, Suladam Vatami. So the meaning is very beautiful. So there are certainly gains for me. It is certainly a good gain for me. So this is translation in English. So in Pali, Labha Vatami, Suladam Vatami. If someone satisfied for his gain in Buddha Sasana or something else, and he recite this statement, Labha Vatami, Suladam Vatami. Ya, pikiran yang ada di dalam benak Bante Upasena adalah Labha Wata, Suladang Wata. Nah, di sini dijelaskan tentunya ada keuntungan bagi saya. Ini tentunya keuntungan yang baik bagi saya. Nah, jika ada seseorang yang memiliki pikiran seperti ini di dalam benaknya, yang merupakan pernyataan akan kepuasan. Nah, ketika kita puas, kita dapat mengatakan pernyataan yang seperti ini. So when someone think after any achievement, by this achievement I am very lucky. At that time, he claimed that Labha Vatami, Suladam Vatami. So today, you had done grateful, wholesome deeds already. Then, if you satisfy by yourself, you can claim by yourself by the statement of Labha Vatami, Suladam Vatami. Ya, jadi ketika seseorang memikirkan mengenai pencapaiannya, nah mereka juga terkadang ketika mereka merasa puas, mereka juga dapat mengungkapkan ungkapan seperti ini.
Dan hari ini ketika kalian juga merenungkan perbuatan kebajikan yang kalian lakukan, kalian juga dapat mengklaim di dalam atau merenungkan di dalam batin kalian mengenai pernyataan kepuasan yang terjadi. So in that day, Bhante Upasena reflected on his virtues and achievement, such as, I am the one who has the higher six knowledge, which is called the Chalabhinya, and the four analytical knowledge, those are called Patisambhida, and so on. He reflected all his achievement. Nah, hari itu Bhante Upasena ketika tinggal dalam pengasingannya setelah makan siang, merenungkan kebajikannya dan pencapaiannya, seperti akulah yang memiliki 6 pengetahuan yang lebih tinggi atau calabinya, dan juga 4 pengetahuan analitis, ya dalam bahasa Pali, Patisambhida, dan juga semua pencapaian-pencapaian yang telah dia capai di dalam Buddha Sasana. After reflection on his virtues and achievement, he was very satisfied. And he continued to think about the Buddha's virtue. So first, he think about his virtue and achievement, then he continued to the Buddha's virtue. Ketika merefleksikan kebajikan dan pencapaiannya sendiri, ia merasa puas. Ketika dia merasa puas, dia juga memikirkan tentang kebajikan dan pencapaian yang diperoleh oleh gurunya, yaitu Sang Buddha. He thought that even myself, being a disciple, has this kind of achievements. How will be the greatest master of the Buddha's achievement and virtues? And he considered on the Buddha's virtue and achievement. Dia berpikir bahwa bahkan diriku sendiri menjadi seorang murid yang memiliki sejumlah besar pencapaian, bagaimana dengan kualitas Sang Buddha, guru terbaik. So the Buddha has the immeasurable virtues and knowledge. So when he considered, according to his wider sense of knowledge, he found the millions and millions of the Buddha's virtue and achievements very wonderful. So he's satisfied for achievement. He has more satisfied by Buddha's achievement. Ketika dia merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha yang memiliki kualitas yang tidak terhingga, kemudian dia sadar bahwa Buddha telah memiliki berjuta-juta kualitas sehingga kualitasnya tidak dapat diukur atau dihitung. Mengetahui hal tersebut, Bhante Upasena menjadi bahagia dan puas. Then he continued the virtues of Dhamma, virtue of Sangha, and he concluded for 3 opportunity of his life, a very wonderful thoughts started by the Satthaja me Bhagava Arahant Sama Sambuddha. So my teacher is the blessed one, the worthy one, and the perfect enlightened one. Kemudian setelah merenungkan kualitas Buddha, Bhante Upasena juga melanjutkan dengan kualitas Dhamma dan juga kualitas Sangha. Mengetahui hal ini, Bhante Upasena menjadi sangat puas dan bahagia. Nah, di sana Bhante Upasena mulai merenungkan seperti dalam bahasa Pali, Satta Came Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Guruku adalah yang terberkahi, Sang Arahat, Sang Buddha yang sempurna. So this is the first thought, and first thought filled with satisfaction. So it is the enlightenment, perfect enlightened one is my teacher. So under the guidance of qualified teacher, one can unqualified teacher. If the teacher is not qualified, and the practitioner can go wrong way. Now, for Bhante Upasena, he has found his teacher is the perfect enlightened one, the greatest master. That's why he happy for that.
Ya, ini merupakan pikiran pertama mengenai kualitas dari Sang Buddha. Di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang memiliki pembimbing yang tepat, dia akan memiliki jalan yang benar. Tetapi ketika seseorang memiliki pembimbing yang salah, yang tidak berkualifikasi, latihannya pun juga akan menjadi latihan yang salah. So Bhante Upasena thought that he was very fortunate to have the Buddha as a teacher. In the same way, so now also we have the complete set of Buddha teaching, which is called Tipitaka. And also we can consider that we have the great teacher of Tipitaka, and it is similar to the Buddha because the Buddha himself asked to Bhante Ananda before his parinibbana. So Ananda, I had taught the Dhamma and laid down the Vinaya. The Dhamma and Vinaya will take the position of the teacher when I had attained the parinibbana, which is called Pasensawi. Ya, Bhante Upasena merefleksikan atau merenungkan kualitas Buddha menjadi sangat puas dan bergembira bahwa pembimbingnya adalah Sang Buddha. Dan juga kita memiliki guru yang lengkap, yaitu ajaran Buddha, Tipitaka. Kita dapat menganggap bahwa kita juga memiliki guru yang hebat, karena Sang Buddha juga meminta kepada Bhante Ananda, saya setelah membabarkan Dhamma dan menetapkan Vinaya, Dhamma dan Vinaya ini akan mengambil posisi guru ketika saya telah mencapai parinibbana akhir. So if you accept the teaching of Dhamma and Vinaya in Tipitaka and you still can consider by yourself, I am very fortunate to have the great teacher of the Buddha. Nah, jadi ketika Anda masih menerima bahwa Dhamma, Vinaya, dan juga Tipitaka, di saat itu Anda juga dapat menyadari bahwa saya sangat beruntung memiliki guru yang besar. So for the second thought, Bhante Upasena connected to the virtues of Dhamma. The Dhamma and discipline are well taught, and I has ordained in Dhamma Vinaya, in this world Dhamma Vinaya. This is my another fortunity. Kemudian dalam pikiran yang kedua, yaitu Bhante Upasena merenungkan kualitas Dhamma, di mana saya telah meninggalkan kehidupan tanpa rumah di dalam Buddha Sasana, di dalam ajaran Buddha. So for these factors, in the wrong admonition and wrong way of practice, even if we try our best, we cannot achieve good result because the teaching itself is wrong. Ketika kita memiliki nasihat yang salah dan latihan yang salah, kita tidak akan mencapai apa-apa karena ajarannya sendiri merupakan ajaran yang salah. Only in the right way of practice, our good expectations can be fulfilled. So having the right way of practice is another reason to be satisfied. Hanya dengan latihan yang benar, kita dapat mendapatkan pencapaian yang benar. For number 3, he considered about his companion in Buddha Sasana. So he found that his companions are virtuous and good character. Kemudian, pikiran yang ketiga adalah mengenai teman-teman di dalam kehidupan spiritual yang berbudi luhur dan berkarakter baik. Di sini, mereka hidup dengan teman-teman kebajikan yang memiliki karakter yang baik. So living with virtuous friends or virtuous companions, those who has the good characters, is a kind of blessing. You can be happy with them. Ya, ketika seseorang tinggal dengan teman-teman yang memiliki karakter yang baik, ini juga merupakan satu berkah, satu anugerah. When the companions of the friends are good,
It is easy to be in harmony for the practice of Dhamma, and this opportunity cannot be obtained with the bad or foolish companions. Ketika kita memiliki sahabat atau teman yang baik, pada saat itu ketika kita berpraktik Dhamma, itu akan menjadi sangat mudah. Kesempatan yang seperti ini tidak dapat diperoleh dengan kita memiliki teman yang buruk dengan teman yang bodoh. So it is said in the Buddha's teaching, Papa Mitta Silanam Paripanto, and also Kalyana Mitta Silanam Aharo. So meaning that the evil companions are the discouragements of moral precept, and the good companions are the nourishments of the moral precept. So with the good companion, you are very easy to practice moral precept. Seperti yang dikatakan di dalam ajaran Buddha, Papamita Silanang Paripanto, Kalyana Mitang Silanang Arharo. Artinya, para sahabat atau para teman yang buruk merupakan keputusasaan moralitas. Dan sahabat yang baik merupakan nutrisi di dalam ajaran moral. Ketika kita memiliki teman yang baik, hidup kita akan menjadi mudah. And also, living in the same place, if we give our service to the good companions, it can be the development of great wholesome to the good companions. So having the good companion is also another reason to be happy. Ketika kita tinggal dengan teman yang baik, nah pada saat itu kita juga dapat mengembangkan kebajikan-kebajikan seperti melayani dan sebagainya. Nah, jadi di sini tinggal dengan teman yang baik merupakan satu berkah. So the former three thoughts related to the Buddha as a teacher, and the Buddha Sasana is very great. He has ordained it. And for the third, he has a good companion in the practice. Nah, di sini tiga pikiran yang pertama, di mana Buddha sebagai guru, kemudian pikiran yang kedua mengenai ajaran, dan yang ketiga mengenai teman yang baik atau kalyana-mita. Yeah, altogether seven thoughts. So the later are related to his personal qualities. So the number 4 is the Sile Suchami Pripurakari. When he reflects on his own virtue, is satisfied because he has fulfilled the virtues well. Kemudian semua pikiran yang ada di dalam Bante Upasena, yaitu ada 7 pikiran, di mana yang 3 pikiran tadi sudah dijelaskan. Kemudian sisanya, yaitu 4 pikiran yang lain, mengenai dirinya sendiri atau kualitas yang ada di dalam dirinya. Yang keempat, yaitu Silesu Chamhi Paripurakari. Ya, saya telah memenuhi kebajikan sila. So it is true that with the purification of moral precept, we can be in confidence for living and dying. So we will not worry for living, and also we will not worry for death if we have the purified moral precept. Adalah sesuatu yang benar jika kita memiliki sila, kita tidak takut ketika kita hidup, dan juga kita akan tidak takut ketika kita menghadapi kematian. Jika kita memiliki sila yang murni, kita akan hidup dalam keberanian dan mati pun juga dengan berani. So for the Buddha himself stated that the 5 benefits can be obtained by virtuous person, the great amount of wealth and also good reputation. Then he can approach every assembly confidently, and also he can dine, not confusing. Then for the last, the virtuous person can be reborn in good destination after death. So for one who has
purify moral virtues, he can be assured by himself, I will be reborn in good destination. So for to die also, no worry. Ya, di mana Buddha sendiri juga menjelaskan 5 manfaat seseorang yang memiliki moralitas yang baik, di mana dia akan memiliki kekayaan yang besar, nama baik yang besar, kemudian tidak takut ketika ada perkumpulan orang, kemudian dia tidak mati dengan pikiran yang bingung, dan juga setelah meninggal dia akan terlahir di alam yang berbahagia. Nah, dengan kemurnian silanya, dia juga tidak takut untuk menghadapi kematian. So he considered that the purified virtues are the foundation of the concentration, samadhi. Then he continued his thought about the samadhi. Then he found my mind is composed and one-pointedness. It means he has the high level of concentration. Kemudian ketika dia merenungkan tentang kemurnian silanya, di sana dia juga mendapatkan bahwa sila yang murni merupakan landasan dari konsentrasi. Dan ini dilanjutkan ke dalam pikiran yang kelima, yaitu Susamahito Chamhi Ekagacito. Pikiranku tenang dan terarah. So having the certain level of concentration, one can be successful in religious practice to attain the happiness in this life or to be reborn in Brahma world and finally even to attain the Nibbana. So this is the reason to be happy if you have the concentration. And also concentration can be the cause to give rise panya, wisdom, which is the highest achievement of Buddhism. Memiliki konsentrasi tertentu, seseorang dapat dikatakan berhasil dalam kehidupan spiritualnya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini dan untuk terlahir kembali di alam Brahma, bahkan juga untuk mencapai Nibbana. Nah, kemudian karena konsentrasi adalah penyebab munculnya kebijaksanaan atau panya. Nah, di sini mencapai panya yang merupakan yang tertinggi di dalam ajaran Buddha. So Bhante Upasena thought about the sila, samadhi, and all satisfied. Then he continued to panya. Then he confirmed that he has attained the arhatship. Arhatship means the highest enlightenment level of panya. Pada saat itu, Bhante Upasena merenungkan mengenai sila, kemudian samadhi, konsentrasi. Di sini batinnya sangat puas sekali, kemudian dia melanjutkan mengenai perenungan terhadap kebijaksanaannya. Nah, di sini dia merenungkan bahwa dia telah mencapai tingkat kesucian arahat, di mana tingkat kesucian tertinggi. By the power of Arhata Magapanya, he has eradicated all defilements. And with the complete eradication of mental defilements, which is called kilesa, he has achieved the arhatship and no more rebirths. And he will attain final prinibbana at the end of this life. So he's satisfied for this achievement. Dengan kekuatan jalan dari tingkat kesucian arahat telah menghapus kekotoran batin atau kilesanya. Di sana dia merenungkan bahwa dia telah mencapai tingkat kesucian arahat, tidak ada kelahiran kembali, dan dia juga akan mencapai parinibbana akhir di akhir kehidupan ini. Merenungkan kualitas ini, dia menjadi sangat puas dan bahagia. Yes, for personal practice, personal qualification, moral precept, sila, concentration, samadhi, and panya, we have to check again and again ourselves. And if we can satisfy our
moral precept, concentration, and panya, we have no more fears. Dalam latihan kita sendiri mengenai sila, samadhi, konsentrasi, dan juga panya, kebijaksanaan, kita seyogianya harus mengecek berulang kali. Dengan kita mengecek berulang kali, kemudian kita akan merasa bahagia dan juga sangat puas tentang apa yang kita capai. Dengan seperti itu, kita juga menjadi lebih berani. For the last thought, he continued that Mahediko Chami Mahanubhava, I am of great power and great majesty. So this fact was related to perform the others' welfare and benefits. For those who have the great power, they can perform the others' benefits. They can bring others' benefits. Kemudian pikiran yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu Mahadiko Camhi Mahanubawo. Saya memiliki kekuatan besar, saya memiliki keagungan besar. Nah, di sini mengacu kepada kesejahteraan dan manfaat untuk diri sendiri, dan juga dia bisa memberikan kesejahteraan dan manfaat untuk orang lain. So for 7 thoughts, Bhante Upasena started from the Buddha as his great teacher. And Buddha Sasana, he has ordained, he satisfied. Then his companions of the bhikkhus, all are goods, and he satisfied for this achievement. After that, for personality, sila, samadhi, panya. Then he is very powerful to perform the others' benefits. So for all thoughts, he satisfied. For all accomplishment of his life, Bhante Upasena made conclusion that Bhattaka me jivitam, Bhattaka me maranam. This is his conclusion. Having considered 7 thoughts, 7 factors, he concluded that my life has been happy and my death will be happy. Di sini 7 pikiran Bhante Upasena. Yang pertama, dia merenungkan mengenai kualitas Sang Buddha, dan dia puas akan hal tersebut, bahwa Sang Buddha adalah gurunya. Kemudian dia merenungkan terhadap Buddha Sasana, ajaran Buddha, dan juga yang ketiga, merenungkan mengenai teman yang baik, dan dia memiliki kalyana-mitra yang baik, dan dia juga merasa sangat puas. Kemudian mengenai 4 pikiran berikutnya, yaitu mengenai pikiran tentang dirinya sendiri, akan silanya, samadhi konsentrasinya, panya kebijaksanaan, dan betapa kuatnya Bhante Upasena. Karena dengan memiliki pencapaian ini, Bhante Upasena menjadi sangat puas sekali dan sangat bahagia. Sehingga Bhante Upasena mengklaim badakang me jiwitang badakang madananti. Hidupku bahagia, kematianku akan bahagia. So nowadays, facing many difficulties in life, some people, they're afraid even to live in, not dying. So living also sometimes fearful for some people. But for Bhante Upasena, thinking that he has accomplished all he needs to practice, then he's satisfied. If I have to continue my living, my life, also no worry. And if I have to die, also no worry. Because he will attain Prinibbana. He will escape from all kinds of suffering after death. So you have to make sure to be happy in living and also happy to die. Ya, di zaman sekarang ini, ketika seseorang menghadapi satu kesulitan di dalam kehidupannya, nah terkadang orang tersebut sangat takut untuk hidup. Nah, tetapi untuk Bhante Upasena yang menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, dia menjadi sangat berani dalam menghadapi kehidupan. Dia juga tidak khawatir akan kehidupannya, dan setelah kematian dia pun juga tidak akan khawatir karena dia akan mencapai
parinibbana, pencapaian akhir. Nah, jadi di sini kita juga harus memiliki sikap seperti Bhante Upasena. So Bhante Upasena was thinking about himself and his achievement in seclusion. Then the Buddha sitting in Gandakudi, and the Buddha knows what are the thoughts of Bhante Upasena. And at the end of his conclusion of Bhattacame Jividam, Bhattacame Marana, Buddha also recited 2 verses of the utterance. The utterance are the rejoicing word. When someone mind is full of joy and speak out, that is called utterance. Nah, kemudian ketika Bhante Upasena merenungkan 7 pikiran di dalam kutinya, nah pada saat itu Buddha yang sedang duduk di ganda kutinya melihat dan mengetahui pikiran-pikiran dari Bhante Upasena. Nah, ketika Bhante Upasena sudah mencapai kesimpulannya yang mengenai kalimat yang terakhir, Badakang Mejiwitang, Badakang Marananti, kemudian Buddha melanjutkan 2 syair kebahagiaan, ucapan yang penuh kebahagiaan. Yan jiwidan na dapati marananti na so jati sawe dita baro diro soka machi na so jati. He whom life does not torment, who does not grieve at the end in death. If that firm, one is one who has seen the state of peace in the midst of grief. He does not grieve. So he is the one among the people who have grief in life. He is out of the grief. No more grief for him. Nah, kemudian tadi Sang Buddha juga mengucapkan syair yang pertama, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang artinya dia yang tidak tersiksa oleh kehidupan, yang tidak berduka pada akhir kematian. Jika orang yang teguh itu adalah orang yang telah melihat keadaan damai, di tengah kesedihan dia tidak berduka. Di sini yang artinya sebenarnya ketika dia tinggal di sekitar orang-orang yang bersedih, nah dia tidak memiliki kesedihan. So second verse is Uchina bhavatannasa santa cittasa bhikkhuno Vikkhino jati samsaro nati tassa puna bhavati. For the monks who has cut off the craving for continuity, whose mind is at peace, having totally destroyed the round of rebirths, for him there is no continuation in existence. He is out of the existence, out of the samsara. Kemudian syair yang kedua yang Buddha jelaskan di sini artinya adalah bagi biku yang telah memotong keinginan akan kesinambungan, yang pikirannya tenang, setelah benar-benar menghancurkan lingkaran kelahiran, baginya tidak ada kelanjutan dalam keberadaan. Dia sudah di luar dari keberadaan, di luar dari kelahiran. So from the Buddha's utterance, we can think about the person living without torment or struggle in pain, and no grief after death because he has no more rebirth. Having cut off the craving for life and overcome the round of rebirth, which is called samsara. For one who has peaceful state of mind, no more rebirth to be suffered. Kemudian di sini dari penjelasan ungkapan kebahagiaan Buddha, di sini yang merupakan hidup tanpa siksaan atau perjuangan mengenai kesakitan. Tidak ada kesedihan setelah kematian karena dia tidak memiliki kelahiran kembali. Setelah memotong keinginan untuk hidup dan mengatasi lingkaran kelahiran kembali, bagi seseorang yang memiliki keadaan pikiran yang damai,
tidak ada lagi kelahiran kembali yang harus diderita. Yes, this teaching of Upasena Sutta guide us how to live our life without grief and how to face up our last moment of death without fear. So the Buddha approved the statement of Bande Upasena, Badakame Jivitam, Badakame Maranam. So my life has been happy and my life will be happy. So may all of you have the confidence to claim the same statement for the billions living and dying in Dhamma and finally attain Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, di sini diajaran mengenai Sutta Upasena, di mana Buddha mengajarkan kita untuk hidup tidak memiliki kesedihan, berani untuk menghadapi kehidupan, dan ketika kita menghadapi kematian, tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan. Di mana kita bisa mengklaim atau kita juga bisa mengungkapkan Badakang me jiwitang, badakang marananti. Hidupku bahagia, kematianku akan bahagia. Semoga kalian semua memiliki kepercayaan diri untuk mengklaim pernyataan yang sama, untuk hidup dengan berani dan mati di dalam Dhamma dan mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.